Oke guys, ketemu lagi di Om Bola Om, tempatnya ngomongin bola barengan Om. Om bola om. Om Bola Om. Jadi kita nggak bisa ngobrol sama tante-tante nih. Mesti om ya. Enggak, namanya doang. Namanya Bebas doang. aja. Karena kan banyak pelaku sepak bola yang juga tante ya. Ada Tante Tisa misalnya. Tante Eni. Oh, beda. Beda. Nah, ini yang mana? Ini yang mana dulu nih? Eni lah gue. Iya. Oke, baliknya barengan gua Fadli Sungkara dan juga tentu saja ini yang ditunggu-tunggu oleh para netizen bola. Yang pertama nih, ada Pundit Kalibata. Woi. Wush. Luar biasa. Ini semifinalis Piala Dunia 2026, juara ketiga. Juara ketiga, iya. Itu bener gak sih pas perebutan tempat ketiga lawan Prancis tuh? 10 gol. 10 gol. Loh, Inggris Prancis kan skornya 6-4, Pak. Oh iya. Bener. Iya. Iya. Prancis ngalah kayaknya. Iya. Kalah tua kan. Tapi di situ Mbappe jadi top scorer ya. Ya, alhamdulillah Ya, ya. cetak 2 gol ya. Tapi Bapak harus sabar lagi dong berarti. Iya. Football is coming home, masih tunggu dulu. Kita sabar lah dengan Tuchel. Tapi udah on progress ya. Udah on progress. Ya, Mudah-mudahan. di Paling Piala Dunia nanti Harry Kane udah nggak main ya kali ya. Ya, Tua usianya. Bisa lah. Kan masih bisa satu kali lagi. Satu lah. kali lagi. Banyak kok pemain-pemain tua juga di 37 Piala lah. Dunia 37, 38 ya kan. Ya, jadi udah on the track ya untuk Great Three Lions ya. Indonesia udah on the track belum? Belum. Oh, belum. Nanti Oke. nunggu kongres. Oh, nunggu kongres. Kan dimundurin. Tahun depan dong. Tahun depan. Iya, Piala. Ini siapa nih tengah-tengah nih? Siapa sih? Nggak tahu kita. Ya udah kita ngobrol aja kalau gitu ya. Kalau memang ini belum on the track atau sudah on the track, kita ngobrol barengan komentator sepak bola Abdul Ais. Om Ais, pagi, siang, sore, Jumat ini terserah kapan aja netizen nontonnya ya. Sehat ya, Om Ais ya. Baik. Ini Om Ais baru habis khotbah juga katanya. Oh iya, ini salah satu komentator yang dia tidak merokok, tidak minum. Wah, pokoknya hidup sehat lah. Haus dong Pak, tidak minum. Haus Tidak iya. minuman keras maksudnya. Oh iya. Tidak jundul, udah mantep lah. Minuman keras beku berarti minumannya. Tapi beliau punya quotes yang bagus banget Pak. Apa tuh? Yang selalu gue ingat. Apa tuh? Seindah-indahnya perhiasan dunia, yang paling cantik adalah istri yang soleh. Masya Allah. Masya Allah, itu sebenarnya itu menyenggol ente juga. Iya. Ini jomblo kan? Enggak. Kita single, bukan jomblo Pak. Oh ya single. Kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu nasib. Jadi quote itu keluar Pak. Iya, oke. Quote itu keluar di sosmed deng. Kita kagum kan. Wih dahsyat nih quote pas ketemu nih, tanya. Gue lagi ribut sama Bokin Pak. Oh, dalam rangka meredam berarti. Meredam. Oke. Bapak gitu juga ya? Enggak. Waktu tante marah? Enggak. Ya? Oh, iya. Tante. Ya sih, oh iya. tante dong. Iya. Oke. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin tante. Oke. Ini kan alhamdulillah liga-liga udah pada main Bersiap ya. Ada Liga Bangladesh sudah keluar, Liga India. Oh iya. Wow. Ya karena Bangladesh mau main juga di Iya. ASEAN. Jadi Liga Dimensia. Guyana juga udah bisa kita tonton nih. Iya. Nah, yang menarik nih saya mau ngomongin Liga Indonesia dulu. Itu yang Super League ya. Super League namanya sekarang. Super League. Karena ada Sintayong di situ. Iya. Kita pengen tahu bagaimana kemampuan Sintayong meracik Persija menjadi kekuatan baru untuk mengalahkan Persib. Nah, Persija menjadi salah satu challenger terkuat Persib di musim mendatang. Persib sebagai juara bertahan. Bu Ais lihat dulu Persija nih setelah di-handle oleh Sintayong. Apakah Sintayong cukup menjanjikan nanti untuk ke Super League menjadi juara? Nah, ini kan memang dari target yang besar dari Persija kan. Persija targetnya nggak main-main, mereka mau jadi juara sebagai kado ulang tahun Jakarta ke-500 tahun depan. Oke. Itu bukan cuma Persija aja yang bidik target itu, tapi diomongin langsung oleh Gubernur Pramono Anung ya, bahwa targetnya Persija juara. Nah, itu kenapa Sintayong yang dipilih. Sebetulnya kalau kita lihat dari performa di tahun lalu di tangan Mauricio Sousa juga bagus. Ya. Dia dapat 71 poin tuh, selisih 8 kalau nggak salah dari Persib ya, dari Persib Borneo. Dan itu jadi poin tertinggi Persija sejak era Liga, di mana satu wilayah. Iya. Nah, poin tertinggi tuh, tapi nggak dianggap karena gagal juara. Jadi mau poin setinggi apapun kalau nggak juara, dia tetap aja lu nggak juara. Nggak juara. Akhirnya Sintayong yang ambil dan
katanya budgetnya gede buat rekrut pemain. Dan kalau kita lihat kan memang yang direkrut sekarang udah cukup banyak ya. Iya. Ada 10 pemain baru termasuk Nadeo, Akil Safik ya, Iya. 2 kiper yang cukup bagus di musim lalu. Nadeo menjadi best goalkeeper di musim lalu ya. Save-nya juga banyak dan Akil Safik juga kiper muda bagus. Artinya sekarang mereka punya 4 kiper lokal yang kualitasnya bagus. Iya. Karena masih ada Andri Tani dan juga ini kiper turunan ya. Iya. Kalau Tani masih ada. Masih ada. Ya mungkin dari 3 ini Nadeo yang mungkin jadi pilihan utama. Ya. Tapi gara-gara diumumin punya budget banyak, akhirnya beberapa kontrak juga kesepakatan juga batal ya. Betul, termasuk Peralta. Nah ini agak blunder tuh. Belum deal betul tapi udah diumumin sama Sintayong. Nah tapi kalau kita lihat kedalaman squad sekarang bagus sih. Iya. Banyak pemain-pemain asing yang direkrut nih kebanyakan pemain-pemain dari Eropa Timur. Eropa Timur. Kroasia, Bosnia ya. Stephen Loncar itu gelandang bagus tuh, Iya, gelandang iya, box to box bagus. Iya. Dia kalau nggak salah sempat dipanggil timnas Kroasia ya. Kemudian juga Radovan Pankov dan ini skuad bagus. Tapi ada satu posisi yang masih belum ada. Apa tuh? Striker asing yang baru direkrut nih belum diambil sama Sintayong. Infonya Alan Boksic mau diambil. Eropa Timur. Eropa Timur. Benar. Cuman udah seumuran sama Sintayong, Pak. Kirain Nanti jadwal. malah ngobrol jatuhnya. Ini maunya main Persib, rekrut pemain-pemain dari Eropa Timur apa gimana nih menurut Om Ais? Iya mungkin Sintayong kan kita tahu pelatih yang ngandelin fisik ya. Oke. Ngandelin stamina, ngandelin fisik, ngandelin endurance dan pemain-pemain Eropa Timur kan gayanya emang kayak gitu. Spartan ya. Spartan. Nah, itu mungkin yang diharapkan tapi posisi striker belum ada. Sekarang mereka cuma baru punya striker 3 nih. Gustavo Almeida, kemudian Excel Runtukahu sama Iya. Morojistra. Morojistra kan belakangan masih cedera. Iya. Excel masih inkonsisten. Dia kadang-kadang bagus, kadang-kadang beberapa peluang di pramusim kan Iya. terbuang. Finishingnya masih belum Finishingnya terlalu masih optimal ya. Striker lokal nggak ada yang Ya, itu bagus. Excel. Excel itu ya? Tapi untuk menjadi pilihan utama belum. Enggak, selain si Excel itu nggak ada lagi, Bang. Morojistra keturunan ya. Oh, yang Ya. kemarin cedera ya. Dan satu lagi Gustavo Almeida. Sempat Gustavo diganggu Almeida cedera juga. banyak diganggu cedera. Dan kabarnya juga Gustavo Almeida nih mau pergi ke Java United ya. Waduh. Nah, kalau Gustavo Almeida pergi kan otomatis posisi striker ini agak-agak lowong. Ya, ya. Ini yang jadi saya pikir jadi kekurangan Berarti lagi Persija. nyari nih sekarang. Harusnya Persija nyari striker atau bisa jadi mereka nggak main striker seperti era Sintayong di timnas. Ya. Kan kalau Sintayong di timnas tuh 5 tahun tanpa striker nomor 9 kan. Iya. Dan banyak striker-striker nomor 9 gagal di situ, termasuk Iya. Spaso. Karena memang belum dapat striker yang bagus juga sih. Iya, tapi kan waktu itu Spaso ada. Ya, ya. Kemudian juga Ramadan Sananta kebanyakan dicadangkan kan. Iya. Nggak terlalu maksimal striker nomor 9 di era Sintayong di timnas. Mungkin itu yang membuat Sintayong sampai sekarang masih belum ambil striker. Bisa jadi dia bakal mainin false nine seperti di timnas. Iya. Kan kalau di timnas yang banyak dimainin nomor 9 kan Rafael Strike kan. Iya. Aslinya dia seorang winger. Mungkin ini yang bakal dimainin dan harapannya dengan skuad ini apalagi sekarang kan lagi TC ini di Iya. Thailand. Dan uji cobanya nggak main-main. Ada Polistero yang Menang kemarin 2-1 ya. Pernah jadi finalis Liga Champions Asia. Kemudian besok mereka akan uji coba hari Sabtu ya. Mereka akan uji coba lawan Chiang Rai United. Salah satu tim di liga tertingginya Thailand. Artinya harapannya dengan skuad seperti ini mereka bisa menyaingi Persib. Tapi kalau lihat dari kedalaman skuad, Persib lebih ngeri sih. Lebih ngeri. Sebelum ke Persib. Kalau memang nantinya seperti di timnas kayak main false nine gitu, ada nggak yang bisa menggantikan Alano atau Maxwell di musim lalu di itu Persija? dia. Kalau di posisi sayap kan mereka punya pemain-pemain lokal ya. Ada Witan. Ada Rehan Hanan. Kemarin cetak 2 gol. Ya, Rehan Hanan juga di Thailand cetak 2 gol ya lawan Polistero ya. Artinya mungkin pemain-pemain ini yang bakal dimaksimalin. Apalagi isunya kan Sintayong lagi deketin ini nih, Marcelino kan. Iya, iya. Buat direkrut ke Persija. Marcelino sekarang nggak ada klubnya? Masih di Oxford ya. Oxford jarang. Tapi ya nggak pernah nembus tim utama ya. Mungkin Tapi kan sekarang juga memang masih cedera juga masih kan. Belum pemulihan belum 100%. pemulihan, belum 100%. Tapi
kalau seandainya Marcelino bisa datang ini kan jadi bagus nih. Ya. Mungkin pilihan strikernya bisa jadi Excel ya untuk Hmm. sementara nih. Nah, ini yang Apalagi Marceng nih anak emasnya anak emas STY ya. ada anak emas di sana banyak kan. Ada Rizky Ridho. Iya. Kemudian ada Pratama Arhan Hmm. direkrut. Kalau seandainya Marcelino datang, ini berarti artinya reuni Mantep nih. timnas. Timnas yang satu lokal, yang satu naturalisasi nih Persib. Betul, Ya kan? betul. Wah, seru ini. Seru ya. Seru. Ada 2 kutub ya. Ada 2 betul. Tapi memang gini, berarti Persija memang mendatangkan Sintayong untuk meruntuhkan dominasi Iya, Persib. betul, betul. Karena ya itu targetnya untuk jadi 100 tahun Jakarta ulang 500. tahun. 500 tahun. 500 tahun Jakarta sebagai ulang tahun Jakarta. Ini yang jadi target dan ini pasti nggak gampang. Tapi sebenarnya sistem permainan STY bakal cocok nggak dengan STY kan kita tahu mainnya dia sepak bola reaktif kan, Iya. counter gitu ya. Dengan skuad yang dimiliki misalnya dengan pemain-pemain asing dari Eropa Timur tadi. Sementara mungkin STY ini culture-nya Asia banget atau Asia Tenggara banget, ASEAN banget gitu. Ya kalau kita sebut STY defense to counter, defense counter kan karena kita lihat STY saat di timnas. Oke. Dan di timnas yang dilawan kan Jepang. Nggak mungkin Australia. nggak mungkin STY bermain dengan ball Terbuka. possession terbuka. Kan buktinya udah ada tuh. Saat timnas main lawan Australia bermain terbuka dengan pelatih Belanda 1-5. Bobol. Bobolnya banyak. Jadi itu kenapa STY itu sudah mapping tuh saat dipilih jadi pelatih timnas. Dia lihat saat main di kualifikasi Piala Dunia pasti mainnya nggak bakal terbuka, dia pasti mainnya defense counter. Sementara saat lawan Malaysia, kemudian Vietnam, dia main nyerang juga kan tuh. Iya. Ya saat di round 2 ya kalau nggak salah lawan Vietnam di Hanoi itu. Oke. 3-0. Ada fleksibilitas taktik ya. Betul. Berarti ST itu pelatih hebat sebenarnya, tapi diganti ya. Nah, STW yang nggak bagus. Wah, ST masih bagus ya. Bagus. Oke. Dan ini kelihatan sih kemarin waktu main lawan Polistero itu babak pertama saya coba mainin ball possession. Tapi di babak kedua ganti dengan strategi yang biasa dimainkan di timnas tuh. ya. Dengan counter pressing. Jadi lagi PC di Thailand tuh menurut gue jadi semacam laboratorium taktiknya STY. Betul. Dan selain itu kan mereka digenjot fisik nih. Pemain dibikin kecapean, kelelahan di sana. Iya. Dan memang targetnya kan bukan berapa skor lawan Polistero atau Chiang Rai. Iya. Tapi bagaimana cara pemain bisa menerjemahkan taktik di lapangan. Seberapa penting sih keberadaan pelatih untuk sebuah tim, khususnya Persija untuk memenangkan Liga Super League ini? Penting dong, pasti. Kita lihat Persib Bandung kemarin tuh. Boyan Hodak. Saat Boyan Hodak datang, Persib langsung 3 kali beruntun juara. Iya. Sejarah ya. Sejarah, rekor. Dan nah ini kita pertanyaannya, mampu nggak Igor Polic meneruskan tradisi itu? Kalau secara filosofi mungkin mirip ya Igor Polic dengan Boyan Hodak, artinya tinggal meneruskan aja. Ya, tapi nggak selalu begitu. Ya. Karena kalau kita lihat gaya main Igor Polic ini, kecenderungannya Igor Polic ini lebih bisa dikatakan lebih menyerang ya ketimbang Boyan Hodak. Boyan Hodak kan ini pelatih yang punya karakter mirip-mirip STY di timnas tuh, defense counter. Jadi Persib ini menjadi tim yang punya counter attack terbaik tuh di Super League musim lalu. Karena kurang enak dilihat, tapi yang penting menang kan? Yang penting menang. Menangnya kan nggak banyak tuh, nggak kayak Borneo kan. Menangnya satu, tapi menang. Iya benar. Karena sama filosofinya Boyan juga sepak bola reaktif ya. Mengandalkan counter attack. Seru nih. Ini tadi kedalaman Persib memang sengeri apa? Kalau kita lihat ya dari Persib nih, mereka rekrut 8 pemain baru. 6 diantaranya tuh pemain asing. Ini mereka ambil Barca Sekulic tuh di posisi striker. Dan Barca Sekulic sudah kelihatan di pramusim. Dia cetak 3 gol lebih ya di Pilpres dan juga di Dewata Challenge kemarin. Kemudian ada Luka Menalo. Luka Menalo ini pernah main di di klub Eropanya, itu pernah main di Liga Champions dan Liga Eropa. Kemudian CV-nya bagus. Kemudian juga ada Daniel Yang paling Loncar. sensasional adalah Peralta ya.
Peralta, ini dia. Peralta sih menurut saya perekrutan terbaik ya, karena dia apa ya sempat digadang-gadang mau ke Persija, Persija. bukan digadang-gadang lagi udah disebut sama Iya. Sintayong kan, Terus dibajak. terus dibajak. Makanya jangan suka comel. Kalau mau pelan-pelan aja, diem-diem gitu. Enggak, jadi itu katanya karena diumumin, nih kita punya duit segini nih buat bursa transfer di musim ini. Akhirnya kan agen pemain atau pemainnya, wah duitnya banyak nih. Kita renegosiasi nih, harganya naikin. Iya, iya. Ternyata nggak ketemu, akhirnya batal. Ada dulu si Mourinho sering kayak begitu. Jadi kalau ada pemain yang bagus mau diambil sama Manchester United atau mau diambil sama Liverpool. Sebelum diambil mereka, diambil dulu. Iya. Soal dia main apa enggak di tempat dia tuh waktu di Chelsea itu urusan nanti. Yang penting pemain ini jangan sampai mendarat di klub sono. Iya. Itu ada kayak gitu. Contohnya Kevin Kevin De udah Bruyne, diambil cuman nggak dimainin. Muhammad Salah. Nggak masalah. Diambil cuman nggak dimainin tuh. Yang penting jangan ada berlabuh di tim itu. Iya. Kayak gitu. Berarti taktiknya kayak Om Pandit Kalibata juga ya. Dulu main nih, futsal ya, di office gitu. Ada satu OB, jago tuh, lawannya dia. Karena saking jagonya ngegolin terus. Ren, beliin aqua dulu. Disuruh beli galon. Akhirnya nggak main. Akhirnya nggak Menang main. itu. Itu udah mirip-mirip Mourinho sebenarnya. Nah, terus apa lagi tuh yang pemain Persib? Ya Luka Menalo ya, Daniel Loncar juga tuh bagus tuh pemain belakang. Nah, Daniel Keren Loncar banget ya. ini pemain apa namanya lahir di Jerman tapi punya paspor Kroasia ya. Dan dia kalau kita lihat punya gaya main mirip-mirip Barba. Bisa build up dari belakang. Posturnya juga tinggi ya. Kemudian juga karena ada emang diplot sebagai pengganti Barba ya. iya diplot sebagai pengganti Barba. Gabriel Mutombo juga bagus. Dia main di Ratchaburi. Iya. Wah, musim kuat lalu. banget itu. Sangat kuat dan tinggi ya. Iya. Dan kemarin ngegolin tuh Golin. lawan Bali United Iya. habis itu kan Dengan kartu kartu merah. Bagus banget mas pemainnya. Bagus Di luar yang udah existing sekarang. Belum Iya. lagi pemain-pemain keturunan. Duanya tuh pemain keturunan, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun. Iya. Di posisi sayap aja nih. Posisi sayap ada 7 pemain yang kualitasnya bagus. Iya. Ada Luka Menalo. Kemudian Beckham. ada striker winger asingnya dulu nih, Luka Menalo, kemudian juga mereka masih punya Berginho, masih Iya. punya William Barros. Belum lagi pemain lokalnya ya Beckham, Adil Ramdhani, Ragnar Oratmangun. Itu pelatih bingung. Iya. Banyak pemain bagus ya, skuad Pemain melimpah bagus, ya. betul. Tapi kan ini juga menyiasati banyak kompetisi yang diikuti oleh Persib. 4 ya berarti. Ya. Ada Super League, ada ACL2, tapi kita lihat playoff-nya dulu. Tentu harapannya lolos ya, lawan Manila Tiger. Supaya nggak main di ACGL gitu ya. Iya. Terus ada Piala Liga ya. Iya, Piala Liga dan ASEAN Cup. ASEAN Cup. ASEAN Cup. Jadi kan butuh skuad yang besar untuk rotasi tadi. Betul. Jadi artinya mungkin ya kayak di belakang nih. Di belakang kan ada Daniel Loncar, ada Mutombo, belum lagi mereka masih punya Julius Caesar, masih punya Matricardi ya. Artinya bisa jadi kan ada 4 center back asing nih. Yang dipakai cuma 2 biasanya. Karena mereka main biasanya pakai 4-2-3-1. Nah, mungkin nanti hari Sabtu nih main lawan tim di Super League yang dimainin Matricardi sama Julius Caesar. 4 hari kemudian main di Asia yang dimainin Mutombo dan Daniel Loncar. Artinya dirotasi lah gitu ya biar kan. jadi lebih enak lah. Iya. Dengan kualitas yang mirip gitu, nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Setara ya. Oke. Tapi menurut Om Ais ya, ini memang bagus artinya kalau memang Igor Tolis ini gaya bermainnya berbeda dengan Boyan Hodak. Supaya 3 musim Boyan Hodak sudah menjadi juara, mungkin kan sudah dibaca oleh tim-tim lawan. Dengan adanya facelift nih, perubahan dari Igor Tolis yang mungkin lebih bisa ball possession, ini kan memberikan warna yang baru buat Persib. Iya, mungkin sekarang tinggal bagaimana konsentrasinya ya, fokusnya ya. Karena Persib ini kan main di 4 kompetisi, sementara Persija kan cuma main di 2 kompetisi nih. Ini keuntungan Persija tuh di situ. Nah, sekarang fokusnya Persib mau kemana? Saya pikir Persib sekarang nggak lagi fokus ke Super League. Mereka akan fokus bagaimana caranya melangkah
lebih jauh di ACL2. Oke. ACL2. Kalau kemarin kan sampai 16 besar tuh sebelum dikalahin sama Ratchaburi. Sekarang gimana caranya mereka minimal bisa sampai perempat final atau bahkan syukur-syukur kalau bisa sampai semifinal atau bahkan final gitu. Tapi di grupnya aja berat loh. Ada Seoul, Berat, ada apa? Ada Ya, Vitel, tim Australia, tim Australianya Vitel, apa? kemudian Melbourne Melbourne. Victory. Lebih berat dari musim sebelumnya. Betul, tapi sekarang yang paling penting adalah jangan pikirin grup dulu. Ya. Manila Manila Diger dulu. lewatin. Kalau tak lewat dari Manila Percuma Diger, kan? percuma. Iya, iya, iya. Tapi kan main di kandang ya. Ya. Main Nah, di kandang. Persija, Persib. Kuda hitamnya siapa nih? Klub Persebaya. yang lain. Persebaya. Persebaya kan malah udah juara Piala Presiden tuh. Dan mereka punya satu kuncinya. Bernardo Tavares. Bernardo Tavares ini pelatih juara PSM tahun 2023 ya. 2023 dan dia setengah musim bersama Persebaya kan dia baru masuk di paruh musim kedua. Ya. Itu Persebaya dari papan tengah dari posisi 10-11 naik langsung ke 4 finishnya. Satu ke situ dan itu baru dia pakai pemain-pemain warisan pelatih lama. Ya. Sekarang dia bangun tim sendiri. Dan yang direkrut di antaranya itu anak-anak didiknya. Ramadan Sananta. Oke. Kemudian ada pemain-pemain PSM lainnya ya. Yang membuat dia sudah kenal nih. Ya, yang Dengan dibawa oleh Bernardo Tavares ya, Betul. seperti backnya tuh Yuran Fernandes yang tinggi besar tuh ya. Jadi dengan masuknya Yuran Fernandes, Reja Arya kipernya kan, kiper PSM tuh. Kemudian Ramadan Sananta yang juga pernah main di PSM saat juara, ini bisa dibilang Persebaya bisa jadi salah satu ancaman untuk Persija dan Persib. Oke, ini kan tim-tim tradisional nih ya yang potensial untuk ada di The Big Five nih. Persebaya, Persija, Persib, mungkin juga Arema misalnya. Gimana dengan tim-tim pendatang baru? Garuda Yaksa, kemudian Isen Mulang, terus Malut yang sudah berubah menjadi Java. Itu kansnya gimana? Kalau tim-tim promosi sih ya mungkin aja ya karena Garuda Yaksa ini kan kita tahu kuat juga pendanaannya. Kuat ya? Kuat. Dari mana tuh? Dari bapak lah. Dari investornya lah Dari ya. investornya. Sorry, Garuda Yaksa tuh pelatih siapa sekarang? Sekarang pelatih asing ya. Oh, pelatih asing. Jadi mereka ini punya pendanaan kuat, bisa jadi apa ya? Salah satu pengganggu. Tapi kalau buat juara sih kayak belum. Garuda Yaksa, Isen Mulang kan nih Adiaksa ya. Ya. Adiaksa berubah nama jadi Isen Mulang. Karena terlampau ini ya kejaksaan ya. Tapi tetap muncul lagi Pak Adiaksanya di Bekasi FC. Adiaksa Bekasi FC. Oh, ada. Ada lagi. Jadi sekarang yang ini ganti nama, yang Adiaksa ada lagi nih. Oh, yang ini punya Adiaksa Daud kali. Oh iya. Yang di Bekasi. Atau Adiaksa Simanjuntak ya? Apa namanya tadi? Simang apa? Isen Mulang. Itu apa artinya? Itu nama tempat kan? Bekasi ya? Enggak tahu. Di filosofi apa sih? Itu bukannya bahasa Jawa ya? Iya. Isen Mulang. Agak nggak familiar namanya. Isen Mulang. Iya. Nah, makanya ini kan rame, seolah-olah ada transaksional jual beli klub. Iya, gitu. itu ada kalau di kita. Udah lolos dan dibelilah sama satu pihak. Udah kita bikin baru lagi. Oke. Makanya namanya sempat muncul di tempat lain gitu. Cuman kan akhirnya sempat diluruskan juga. Kalau Bayangkara masih main nggak? Masih main. Pindah ke Lampung. Bayangkara Presisi Lampung FC. Panjang namanya. Bayangkara Presisi Lampung FC. Kalau di klasmen tuh panjang banget tuh ya. Oke. Ini kita juga bahas timnas ya yang masih ramai sampai hari ini ketika kemarin nama-nama pemainnya dibocorkan. Untuk yang laga FIFA ASEAN tanggal bulan September. 24 September. Ya. Kemarin Om Ropan nih. Kenapa bisa bocor? Dan kenapa udah diumumin? Kan masih jauh nih laganya. Kenapa? Jangan tanya gua, Pak. Siapa yang bocorin? Ini melalui podcastnya Om Ropan, dia menyebutkan ini juga pemain-pemain yang akan dipanggil atau memperkuat timnas di FIFA ASEAN Cup. Om Ropan tahu dari mana? Pemain. Ya dialah informasinya entah dari mana ya, mungkin dari langit ya. Tapi dibantah ya, Ya. Pak Sumarji. Di sana yang menarik nih,
tidak ada Rizky Ridho, tidak ada Nadeo. Terus mungkin ini yang mungkin paling Heboh. menarik ya adalah Ricky Kambuaya akhirnya masuk lagi ini dalam daftar 26 yang disebutkan tadi. Gitu. Tapi kan kemudian akhirnya Pak Sumarji bilang belum final skuad yang ada saat ini. Ini baru coret-coretan sebenarnya. Baru tuh. coret-coretan. Ini kalau menurut Om Ais ya, Nggak. Tim pemain lokalnya berapa orang? 5 apa 6 sih? 5. Iya kan? Oh, sisanya naturalisasi. Sisanya. Iya, ya kalau Artinya cuman ada 5 pemain lokal. Lokal maksudnya ini yang lahir di Indonesia. kelahiran ya. Indonesia. Si Emil Aldero juga kelahiran Indonesia kalau dari Lombok tuh. Kalau plus Emil berarti 6 pemain lokal. Sisanya semua naturalisasi. Sisanya semua pemain-pemain 20 pemain tuh yang lahir di luar negeri. Jadi termasuk JI Jazz semua tuh disuruh datang sini. Iya kan FIFA Window. FIFA Matchday. Semua pemain harus memperkuat atau memenuhi panggilan timnas dan klub wajib melepas di kalender FIFA. Cuma pertanyaannya, terlepas dari ini masih oret-oretan kah, masih kerangka kah atau apapun, apakah dengan tidak adanya nama-nama penting seperti Ridho yang merupakan vice captain, yang juga capsnya banyak, bahkan mungkin terbanyak saat ini di skuad saat ini ya, tapi tidak dipanggil. Apakah memang ini bagian dari evaluasi di ASEAN Championship? Ya kalau seandainya benar Ridho nggak dipanggil, ini mungkin karena 3 blunder dia yang dibuat di AFF ya, Piala AFF Ketika kemarin ya. kalah sama Vietnam. Iya, ketika kalah lawan Vietnam dia buat 2 blunder tuh. 2 blunder. Kemudian saat lawan Singapura 1 blunder lagi. Itu kan harusnya bisa dibuang tuh. Tapi dia delay bola, akhirnya tabrakan dengan Cahya Supriyadi jadi gol. 3 blunder mungkin ini yang bikin John Herdman mengevaluasi sehingga dia mencoret Rizky Ridho dari skuad FIFA ASEAN Cup ini. Tapi ini tidak berarti Ridho nggak bakal dipanggil lagi. Biasanya tuh pelatih saat tidak memasukkan satu nama dia masih pemain itu istirahat ya. Istirahat. Itu suruh berpikir Introspeksi. Muasabah ya. Muasabah. Kenapa gua kemarin bikin blunder gitu ya. Iya. Sehingga memicu dia makin termotivasi. Betul, buat dia semakin termotivasi untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan ini liga kan belum jalan ya. Iya. Liga belum jalan, kemudian juga kompetisi itu bakal digelar tanggal 24 September. Masih terlalu lama lah. Tidak ada halangan yang memungkinkan Ridho misalnya untuk tidak bisa dipanggil timnas gitu ya. Tidak cedera, tidak sakit gitu misalnya. Ya Minimal cadangan lah ya. Iya enggak, maksudnya gini loh. Idealnya pelatih lihat dulu nanti tuh di kompetisi. Kan paling enggak untuk sampai tanggal 24 September itu kan masih ada paling enggak 1-2 pekan lah. Matchday 1, matchday 2 lah di Super League. Dia bisa lihat tuh siapa-siapa pemain yang ini bagus nih. Dan dia bisa lihat Ridho bisa bounce back nggak saat bersama Persija. Itu nama-nama yang back belakangnya siapa sih? Ada JIZ. Nah ini makanya, ini kan pure kalau memang titik beratnya adalah blunder-blunder tadi, apa memang ini kesalahan individu? Ini kan pasti juga sistem pertahanan. Kita bicara pertahanan itu sistem, bukan hanya 1-2 orang. Apalagi kita lihat tandemnya siapa. Beda banget soalnya Ridho ketika mainnya sama JIZ, terus sama Hubner gitu loh. Ini kan pairingnya juga. Ridho sama Jordi Amat. Ya, kemarin usianya udah ngos-ngosan juga dia. Ya kemarin kan Ridho tuh waktu lawan Vietnam, Ridho Jordi Amat ya. Ridho dimainkan di sebagai center back kanan ya. Jordi Amat yang di tengah. Waktu lawan Singapura, Ridho yang di tengah, di kanannya si Wahyu Pras. Wahyu Pras ya, mungkin itu sih salah satunya. Ridho ini masih nggak klop dengan tandemnya di belakang. Kalau bareng JI Jazz kan ini bagus. Asik dia mainnya. Dia JI Jazz kemudian Justin Hubner ini menjadi trio yang bagus saat kualifikasi Piala Dunia kemarin. Iya. Oke, Kambuaya. Om Ais lihat apa pertimbangannya? Kalau menurut gue sih Kambuaya memang layak dipanggil. Iya, apakah berarti John Herdman butuh tambahan gelandang kreatif di Liga Indonesia? Mungkin kemarin dia lihat, dia baru sadar tuh, ini kan Kambuaya dari 7 pertandingan ya, udah total 7 kalau nggak salah ya, bersama John Herdman ya. 7 pertandingan
4 di uji coba dan 3 di Piala AFF, itu Kambuaya nggak pernah dipanggil. Masuk, coret, selalu begitu. Iya. Nah, mungkin kemarin saat di Piala AFF tuh kelihatan Tom Hai nggak ada penggantinya. Iya. Jadi saat Tom Begitu Hai dia kecapean gitu ya. kecapean, dia deadlock, itu nggak ada gantinya. Oh. Nggak ada di bench pemain yang punya karakter seperti Tom Hai. Dan Kambuaya tuh orang yang pas. Artinya ini bisa juga menjadi plan B ketika misalnya Tom Hai sudah diantisipasi oleh para pemain lawan. Betul. Karena Kambuaya punya karakter itu. Kenapa John Herdman nggak bisa baca itu dari dulu ya? Padahal dia udah suka naik di atas tribun kan. Ya. Mungkin kurang tinggi. Gimana kemudian naik lebih atas lagi biar lebih helikopter view gitu loh ngeliatnya. Nggak kelihatan justru Pak. Kecil nanti. Ya mungkin kemarin kan juga masih melakukan eksperimen gitu ya. Dan skuad yang dipanggil juga kan merupakan pilihannya dia lah. Kayaknya yang ini ASEAN FIFA ini harus juara kayaknya. Harus juara. Nggak bisa enggak. Dia tuh udah ngomong di sini di FIFA ASEAN bakal juara. Kalau kemarin di ASEAN Championship atau AFF dia bilang di sini belum lah, kita mau lihat dulu baru nanti ditargetkan juara karena ini yang resmi kan. Ya. Yang ada di Oke. FIFA Matchday. Iya, harusnya sih sebetulnya kalau saya lihat kemarin dia terlalu pede ya. Ini kemarin di Piala AFF kita skuad paling mewah loh. Dibanding dengan negara lain. Dibanding skuad timnas Indonesia yang pernah ada di Piala AFF. Sepanjang sejarahnya. Sepanjang sejarah. 12 pemain keturunan, iya kan? Iya. Kemudian nggak ada pembatasan. Dulu Alfred Riedel 2016 setiap klub hanya mengizinkan 2 pemain. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Benar. Kemudian Sintayong 2023 hanya dikasih pemain-pemain U22, U23. Ini Ya. kemarin Iya. itu skuad paling mewah, nggak ada klub yang menolak melepas. Semua diizinkan dan semua pemain-pemain terbaik di liga yang mau diambil sama John Herdman dikasih. Iya, kemudian terus kan akhirnya media Vietnam bilang kita naturalisasi nggak sebanyak Indonesia, Iya. tapi kita naturalisasinya berhasil. Iya, paling cuma 3 atau 2 ya. Makanya ini tamparan buat Herman. Tamparan buat FIFA ASEAN harus dimenangkan Betul. supaya pembuktian buat dia. Kalau saya sih, kalau ASEAN FIFA dia nggak juara juga, ganti aja udah. ganti. Sepakat. Walaupun targetnya misalnya adalah Piala Dunia 30. Ya nggak usah Nggak ngomongin usah. Piala Dunia dah. ASEAN yang kagak juara. Iya. Dengan Jai Ijaz, Hapner, Ole Ramney dan lain-lain itu nggak Iya. juara juga ya. Betul. Bangetan dengan Danur Window. Kita butuh trust ya. Udah sakit lah. Kita butuh trust ya. Artinya masyarakat, publik sepak bola Indonesia butuh kepercayaan itu. Kalau misalnya di 2 turnamen ASEAN di tahun yang sama beruntun tidak bisa dimenangkan satupun oleh John Herdman, ini kan akan menurunkan tingkat kepercayaan kita ya. Herdman sanggup nggak sih sebenarnya nanti bawa Indonesia ke Piala Dunia? Bener. Layak nggak sih? Gitu dengan skuad yang melimpah ini, yang semewah ini. Tapi memang kita mesti antisipasi nih. Kan waktu Piala Dunia 2022 saat John Herdman pegang timnas Kanada, itu rame kan kritik terhadap Herdman dari Iya. jurnalis Kanada. Iya. Saat itu dibilang bahwa John Herdman ini terlalu naif. Maksa nyerang, Maksa tapi timnya melupakan nyerang. pertahanan. Padahal yang dilawan tuh Kroasia. Iya. Dan kelemahannya itu sama seperti timnas Indonesia tuh. Kroasia defend, counter, serangan balik gol, serangan balik gol. Begitu. Dan disebut juga John Herdman ini pandai untuk memotivasi. Dia adalah seorang motivator, tapi dia bukan seorang pelatih ulung. Oke, harusnya dia barengan Mario Teguh. Itu. Sobat-sobatku yang super. Mari kita dengarkan John Herdman memberikan motivasi buat kita semua. Sahabat Zuber, silakan. John Herdman. Itu. Tapi kan ini bagus sebenarnya. Kalau misalnya di halftime, biasanya kan di situ wejangan, azimat, apapun lah yang diomongin sama pelatih ketika timnya nggak maksimal di babak pertama, masuk babak kedua, kita butuh pelatih semacam itu. Betul. Udah bukan lagi ngomongin soal taktikal Saya cuma gitu. khawatir nanti begitu penampilan timnas di bawah John Herdman kurang bagus dan Sintayong di Persija ternyata menang. Wah, ini seru nih. Udah, di tujuan Indonesia. Rame udah. Bener-bener itu rame tuh. Itu bakal rame itu. Back STY Iya. gitu. Ini dari sekarang udah gitu, udah rame sebenarnya. Ini Persija nakal juga nih ya.
Bahkan Biar seru sih memang. Tapi nggak apa-apa, kita butuh Sintayong biar ada variasi. Iya, iya. Gitu, buat ada variasi. tekanan buat John Herman Ah. juga. Dan memang betul sih kalau kita lihat harusnya kalau FIFA ASEAN Cup nggak juara ya udahlah. John Herman Nggak usah kasih waktu lagi. nggak ya. usah kasih waktu lagi karena gini loh, kita dengan skuad yang sebelum sekomplit ini ya, Iya. belum ada Ole Romani, belum ada Kevin Dick, Iya, iya, iya. belum ada Emil Audero, 3-0 kita menang di Hanoi Di Hanoi. lawan Vietnam. Pelatihnya siapa? Pelatihnya ya itu yang Persija Kalau sekarang. sampai ASEAN Sintayong ya. FIFA ini nggak menang lagi, kembalikan Patrick. Patrick SpongeBob. SpongeBob. Iya. Artinya kan udah nggak ada waktu lagi bagi Nggak ada Herman waktu. untuk mencoba-coba. Dia udah lihat lah FIFA Matchday sebelumnya ketika laga uji coba atau persahabatan lawan mana aja itu? Lawan Mozambik. Mozambik. Lawan Oman, Saint Kitts Nevis, Bulgaria. Iya. Plus ASEAN Championship kemarin atau AFF kemarin. Udah cukup waktu Cukup. buat dia untuk meramu dan meracik tim, plus juga gaya bermain seperti apa, sistem permainan seperti apa yang cocok ya. Skuadnya sudah ada tersedia dan kita bukan di eranya Sintayong lagi ketika pada saat itu. Striker belum ada nih. Iya. Gelandang breaker belum ada. Nah, Akhirnya dapatlah Ole Romani, dapatlah Joey Pelupesi. Mitchell Baker sekarang ada. Mitchell Baker sekarang ada. Coba John Herman disuruh melatih pada saat PSSI dilatih Neil Major. Waktu Ada itu, dualisme tuh ya. Coba tuh bayangin. waktu itu pemainnya siapa aja ya? Masih Boas ya? Andik. Andik ya? Boas nggak main. Boas Buat timnas di sebelah. sebelah. Oh timnas iya, sebelah. iya. Iya. Waktu itu tuh yang Itu juara, lumayan loh Neil Major. itu yang juara Semen Padang ya waktu itu ya? Men Padang juara. Itu Neil Major termasuk oke loh. Tapi Maksudnya nggak lolos juga. nggak lolos, cuman dari dengan skuad seadanya Iya, itu, iya. Ngalahin Singapura. kalian Singapura dia bisa ada perlawanan lah gitu. Iya, nah. Tentunya hebat-hebat kan main di grup di di sebelah. PSSI sebelah gitu. Berarti setelah skuad Indonesia semewah ini, tapi juga pelatihnya nggak bisa ngeluarin performa terbaiknya, berarti ya mungkin kita bisa melihat, oh John Herman ternyata nggak sejago itu. Nggak sejago yang kita bayangin gitu, atau nggak sejago di Kanada, Iya. atau mungkin dia belum bisa adaptasi dengan kultur Asia Tenggara. Betul. Itu mirip ketika MU dengan skuad mewah dilatih David Moyes. Iya, benar. Iya kan? Iya. Tapi itu kemarin kan ada cuplikan Netflix tuh. Katanya awalnya Mourinho yang di Yang mau dibidik. awalnya yang ditawarin sama Sir Alex tuh Mourinho Cuman Mourinho udah keburu di Chelsea. di Chelsea. Dia apa nggak mau balik istilahnya Chelsea minta dia balik lagi. Iya. Dan dia pada saat pindah ke Chelsea alasannya karena di Madrid dia kan dihinakan Iya, ya. dihinakan. Dihinakan, terus dia butuh tempat yang mencintai dia. Iya. Dan tempat yang mencintai dia ya Chelsea itu. Chelsea. Oh, di situ kan dia dapat wewenang penuh, Iya. dia dapat respect, Iya, dapat dia respect dapat segala keleluasaan. Ternyata pelatih model kayak begitu aja masih butuh rasa sayangnya gitu. Betul loh, bisa loh. Jadi butuh dicintai, butuh dipercaya gitu. Apalagi pelatih yang masih baru-baru. Tapi kalau kita lihat ya, ini bicara John Herman, Indonesia ini 3 kali dilatih oleh pelatih Inggris. John Herman yang ketiga nih. Iya. Inggris Raya ya. Tapi dari 2 kali pengalaman sebelumnya nggak ada yang pernah sukses. Sebelumnya siapa? Peter Witt. Peter Witt ya. Peter Witt. Peter Witt sukses juara Piala AFF di Thailand. Di Indonesia 2 kali Piala AFF zong. Ya. Satu lagi siapa Om? Simon McManamy Oh iya. kan Britania Raya kan. Itu Oh, setelah, iya. setelah dari Persija ya? Setelah dari Bayangkara. Setelah dari Bayangkara. Bukan pelatih Filipina juga dia. Sempat Filipina kan? Filipina dulu kan yang sukses bawa Filipina sampai semifinal. Iya, kan. iya. Ya dan hasilnya gagal. Oke, udah gitu lihat ya pembagian grup di FIFA ASEAN ini. Indonesia kan di grup A, tuan Tuan rumah. rumah Lawannya adalah Malaysia. Singapura, terus Bangladesh. satunya Bangladesh. Nah, di grup B-nya baru tuh Thailand, Vietnam kumpul tuh di situ. Artinya ini kan satu jalan yang sebenarnya memudahkan Indonesia nggak sih menurut Om Ais? Karena dari grup ini nggak ada semifinal, langsung final. Langsung final. Jadi Juara grup langsung harus final. final. Langsung final. Ini tantangannya di sini nih. Harusnya di atas kertas ya. Kalau kita bandingkan apple to apple antara Malaysia, Singapura, Bangladesh ya. Iya. Dengan skuad full tim kita, Indonesia di atas. Harusnya. Harusnya. Apalagi tuan rumah lagi.
Iya. Iya kan? Iya. Harusnya kita juara grup, entah nanti di final kita lawan Vietnam ataupun Thailand lah ya. Harusnya tetap menang. Dengan squad full ya. Ya, dengan squad full ya. Dengan squad full. Tapi dengan kegagalan kemarin ini akan masih menjadi bayang-bayang nggak sih? Atau menjadi pressure? Karena ini adalah fase yang sangat krusial nih, transisi. Kalau ini lolos nih, kepercayaan diri pemain, headman juga semua akan meningkat drastis. Pasti. Tapi kalau ini gagal, tahu kan tekanan publik seperti apa? Iya kemarin aja udah banyak yang bilang John Hartman out kan. Karena awalnya kan kita di ekspektasinya tinggi nih. Juara untuk pertama kali dengan skuad mewah, bla bla. Akhirnya kita bisa juara, pecah telur AFF pertama kali. Nggak taunya sama Vietnam pecah piring. Iya. Kartu kemerdekaan. Waduh, cuman ya udahlah. Kalau saya sih ya ASEAN FIFA ini harus juara. Kalau nggak juara ya kadang kita memang harus tega juga karena Josephine kan dibayar. Ya kalau Josephine tuh cuma-cuma latih di sini. Kita kan dibayar. Bayar kan pakai uang pajak kita juga. Ya kan? Kita boleh dong mempertanyakan Bang Ete ini bagaimana nih gitu. Tapi evaluasi Kemenpora terhadap PSSI udah. Maksudnya Menpora udah manggil ketua Ini PSSI. lagi. Agak bingung tuh manggilnya gimana tuh. Ya kali udah. Sebenarnya tiap hari. Tiap hari. Minimal sambil nyisir, kan, ngadep kaca gitu. Oke, itu dia untuk timnas. Jadi ketika dipanggil Menpora, ketua PSSI-nya lagi di gini aja ya. Diam aja. Gimana itu? Terus dia pindah gantian di posisi sini. Enggak, kayak gitu. Oh iya, ganti. Kalau kalian targetnya apa? Timnas harus juara di FIFA ASEAN, dan kalau misalnya ternyata nggak juara, menurut kalian selanjutnya harus gimana? Iya. Apakah Herman out atau Ketum lanjut? Iya dong, Ketum lanjut dong. Kan baru ada nanti 2027 Pak. Iya. Oke, sekarang liga-liga Eropa nih udah mau mulai. Ya udah mulai mana? Spanyol udah. Yang lainnya belum. Minggu ini. Per minggu ini nih, mulai dari tanggal 21, 22 seterusnya udah mulai bergantian tuh. Hidup mulai. jadi lebih variatif deh sekarang ya. Iya. Setelah misalnya ngelihat TV ada orang ngomong gitu, aduh kita malas banget denger orang ngomong. Kita bisa lihat bola. Nonton bola lagi. Iya, ada distraksi lagi ya. Ada hiburan lah, kita stres banget nyari duit malam nungguin bola. Liverpool, Arsenal, Chelsea, terus ada Madrid. Wah, udah seru dah nih. Madrid. Seru nih. Lanjut nih, karena tadi bahas Mourinho. Ini adalah periode kedua Mourinho di Madrid. Sama kayak waktu Mourinho di Chelsea ya. Iya. Ya di Chelsea kurang berhasil ya periode keduanya ya. Iya. Karena kasus dengan Eva tuh, tim medisnya tuh. Yang membuat akhirnya dia turbulensi dan dipecat. Nah ini di Madrid juga tantangannya gede nih. Setelah musim lalu 0 gelar. Dan Xabi Alonso dipecat di tengah jalan gara-gara konflik di dalam ruang ganti ya. Bung Ais, bayangin pelatih sekelas Xabi Alonso, legenda Spanyol, legenda Madrid juga, itu legenda Liverpool juga itu juara di Jerman, Bayer Leverkusen, itu bisa mental dan gak kuat juga menghadapi tekanan pemain-pemain. Karena beda di Bayer Leverkusen dan di Madrid tekanannya beda. Di Bayer Leverkusen ini bintangnya paling grade B nih. Di Real Madrid bintangnya grade semua. Udah bukan bintangnya bintang 7. Udah mentok ke ujung langit tuh ya. Itu Kylian Mbappe, Bellingham, Thibaut Courtois, Vini. Wah, semuanya bintang itu. Ini yang bikin akhirnya Xabi kalau nggak bisa menggrab pemain-pemain itu nggak mental. Iya. Tapi kurang lengkap apa coba prestasi yang dimiliki oleh Xabi yang seharusnya bisa menjadi bahan respect oleh para pemain. Piala Dunia udah, Eropa dia udah. hatam loh. Liga Champion udah. Liga Eropa tuh dulu namanya apa tuh? Super Cup udah. Liga Primer udah. Jerman di Bayern Munchen. Kurang apa manusia dia ini itu? sudah menamatkan sepak bola, Pak. Itu bahkan dilatih oleh
pelatih-pelatih top. Pelatih-pelatih top. Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Guardiola. belum dong. Di Bayern Munchen. Oh iya, Guardiola di Iya, Bayern iya. Munchen bener. Rafael Benitez. Rafa di Benitez di Liverpool. Liverpool. Ngeri ya? Ilmunya diserap semua kan. Bapaknya juga pelatih. Bapaknya juga pelatih kan. Iya, makanya. Jadi Katanya bapaknya bapak-bapak ya. gimana? Makanya perlu Jose Mourinho nih yang Baru katanya Jose Mourinho. tangan besi, nggak peduli lo mau bintang apa, Iya. bintang ngejora, bintang idola, semua idola, gue yang berkuasa di sini. Mesti Jose Mourinho. Itu kenapa Jose Mourinho diambil. Meskipun kalau kita lihat kan dia gaya bermainnya old school nih ya. Iya. Nggak ada yang maju lah ibaratnya. Iya. Masih gaya dengan gaya dulu. Gaya Tapi lamanya. dengan keberadaan Jose Mourinho yang saklek orangnya diharapkan bisa terkendali di ruang ganti. Oh, berarti berkaca dari pengalaman sebelumnya untuk menghandle pemain bintang bukan lebih butuh taktikal, Ya. tapi lebih butuh karakter. Karakter. Kalau Mourinho kan dia akan nunjukin siapa bosnya nih. Iya, iya. Iya, gua apa elu kan gitu. Iya, iya. Kalau itu dia bisa pegang pemain-pemain seperti Vini dan Mbappe. dan yang lain yang bisa lah. Mbappe nih, bisa nggak? Nah, Kalau waktu di awal dia Madrid kan di periode kedua atau ketiga kan dia berantemnya sama kiper. Siapa namanya? Thibaut Courtois, Bukan, kiper yang awal-awal pertama. Siapa? Kiper Spanyol siapa? Casillas. Casillas. Oh iya, ya itu dia. Dia mencadangkan Casillas tuh karena Casillas minta tolong kalau lagi apa lawan Barcelona nggak usah terlampau kasar, terus gaya apa disiplinnya tinggi, Hmm. terus Mourinho nggak suka ngeliat Casillas tuh kalau lagi ketemu Barcelona cup pipi kiri sama Satiro Hernandez segala. Baru dia Itu minta kan lu teman di timnas. kalau di timnas nggak apa-apa cium pipi kiri pipi kanan, tapi kalau lagi lawan begini lu harus jadi musuh. Betul. Casillas nggak setuju, Nggak terima. dicadangin, lapor sana sini, tumbang Mourinho. Iya. Iya. Nah, si Mbappe juga seorang diktator. Tuh. Ini kan juga sesuatu yang menantang untuk ditaklukkan oleh Mourinho. Ya sebetulnya kalau tentang Mbappe, Mourinho perlu belajar kepada Didier Deschamps tuh. Iya. Iya. Wow, Mourinho jago bahasa Prancis lagi. Iya loh. Dia telepon Diomande pakai bahasa Prancis. Betul. Karena kan Mourinho ahli bahasa kan, dia sebelumnya pernah jadi penerjemah. Mourinho perlu belajar udah dari Deschamps. Deschamps di Prancis dia tuh kasih kebebasan pada Mbappe. Ya. Mungkin nggak terlalu kasih pressure ya, Ya. sehingga Mbappe-nya pun jadi Oh. nurut. Jadi butuh approaching ya. Betul, Benar. betul. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh Mourinho, dia kan 5 bahasa lebih Iya. kan. Makanya sebenarnya jadi pelatih hebat juga karena jago bahasa sebenarnya awalnya kan. betul. Iya, ini bisa menjadi salah satu cara Mourinho untuk melakukan pendekatan Betul. persuasif ya. Dan transfernya pun bagus. Diomande. Iya. Kemudian bek kanan Dumfries. Bek kirinya ada Cucurella diambil. Iya diambil ya. Bernardo Silva dapat gratis lagi. Cari pengalamannya di lapangan tengah. Gratis lagi dapatnya. Artinya dengan masuknya pemain-pemain baru ini Madrid bakal gila sih. Nah, masuknya Diomande ke Madrid ini untuk nyaingin kebintangannya Yamal di Madrid di Barca. Barca ya bisa jadi. Karena kalau kita lihat Barca juga ini memang baru dapat Rodri ya. Iya. Tapi perlu dilihat nih, Barca ada satu posisi yang belum dapat. Striker. Lautaro katanya dapat. Martinez. Iya. Belum kan, tapi mereka tuh lagi ngejar si Julian Alvarez. Tapi Atletico Madridnya kayak nggak mau ngelepas ke mau. Barcelona. Ya nggak mau lah masa ngelepas ke musuh bebuyutan. Betul, dia maunya lepasnya ke Arsenal. Sementara Alvareznya maunya ke Madrid, ke Barcelona. Ini kan jadi konflik tuh. Lagian juga ya, statistiknya Ferran Torres sama Alvarez malah sebenarnya bagusan Ferran Torres. Ya, Ferran di Torres musim juga udah kemarin. pergi. Iya. Ke PSG ya? PSG. Ferran Torres pergi. Rashford udah balik ke MU. Iya. Si Lewandowski ke MLS. Itu 3 pemain ini aja itu 50 golnya. Iya, artinya kan harusnya Tiga dari 30. harusnya kan mendatangkan striker dengan benchmark yang sebelumnya gitu. Iya. Lebih bagus. Tapi nggak tahu sih, mungkin ini pertimbangan psikologis persaingan tadi. Iya. Kalau kita ngambil dari rival itu kan kayak lebih beda gitu Iya, kan. Tapi kan susah juga karena si Susah. Atletico-nya nggak ngelepas. Dan Alvarez bete juga tuh. Bete. Sampai konflik kan tuh sama Diego Simeone. Iya. Nggak dimainin kemarin tuh. Lawan Malaga. Padahal sama-sama Argentina tuh ya. Sama-sama Argentina. Iya. Nggak dimainin. Jangan kan dimainin. Masuk bangku cadangan aja nggak ada. Nggak ada namanya. Hmm. Mungkin bakal dilepas sih. Cuman Atletico
maunya lepasnya ke Arsenal. Ke negara lain lah. Negara Walaupun lain. ketemu di Liga Champion aja Iya, betul. gitu. Iya, dan kabarnya sih alternatifnya nih striker veteran gerak gaik lagi, Ayoze Perez, Villarreal. Oh, Ayo iya, Perez iya. dulu main di Newcastle apa di mana Iya, gitu ya? sempat Newcastle. Sempat. Itu yang jadi alternatif kalau seandainya Barcelona nggak bisa dapat Julian Alvarez. Iya, Oke. iya. Karena kan sebelumnya sempat juga Harry Kane tuh ditawarin tuh, Iya. cuman dia nggak mau. Harry Kane nggak mau. Udah betah di Harry Kane Munchen. di Munchen kan dia dapat ini kan kontrak baru kan, Iya. bikin kontrak baru, perpanjang kontrak, dan kemarin tuh dia 73 gol loh dalam 1 tahun tuh. Keren ya Harry Kane ya. Iya. Bersama Munchen, bersama timnas, sehingga dia dapat ini kan Oke, sepatu emas kan. ini kan ada Barca, ada Madrid. Tim mana lagi yang kira-kira bisa menyaingi dua tim ini selain Atletico ya? Atletico mungkin nggak? Kayaknya nggak beli banyak Nggak. pemain baru dia hari ini. Enggak kurang Atletico kurang. Dia paling kalau Atletico tuh sebagai pengganggu aja sih. Iya, Pengganggu aja. Mereka paling finishnya topnya paling peringkat 3. tiga. Kalau setop paling top-topnya 2 lah. Kalau seandainya salah satu dari Barcelona dan Madrid agak limbung Iya. ya. Kalau Madrid dan Barcelonanya ngebut terus ya 3 lah paling. Cuman kalau di Spanyol tuh biasanya liganya tuh paling ya kalau nggak Madrid, Barca, Atletico, paling sekali-sekali kadang Deportivo, Valencia sekali Valencia. pernah waktu dilatih sama Benitez, terus apalagi udah nggak ada lagi kan ya. Nggak ada lagi. Iya, memang 2 tim itu yang terlalu kuat ya, karena mereka sering dapat jatah main di Liga Champions sehingga dapat Duitnya lebih banyak. banyak. Malah tapi nggak lebih menyedihkan daripada Ligue 1 Ya, Prancis. Prancis. Cuma PSG doang. Iya. itu. Siapapun pelatihnya pasti juara. Dan Jerman. Ya. Jerman kan Bayern Munchen doang tuh. Iya. Paling sekali doang tiba-tiba Leverkusen. Dortmund bisa ya. Tiba-tiba sekali Dortmund. Tapi nggak konsisten mereka Tapi ya. nggak konsisten. Karena Munchennya pinter. Saat Dortmund juara dibeli-beli itu Pemainnya. Lewandowski dibeli gitu. Iya. Iya kan? Iya betul. Dan Leverkusen juga begitu. Lalu dipreteli sama Munchen. Iya. Oke. Ini sih gue lihat ya, Inter kan kemarin katanya dia tegas tutup pintu buat Barcelona, buat Lautaro. Cuman nggak tahu juga nih masih bisa dinamis ya. Iya kalau dikasih duit itu dia mau juga. Iya, itu dia makanya. Nah, tadi sebenarnya menurut gue ya Vlahovic oke loh. Vlahovic ya. Free transfer Free transfer. dengan kualitas sebagus itu. Cuman kan target sebelumnya kan karena ngotot banget pengen dapet si Alvarez ya. Iya. Sementara Vlahovicnya udah keburu sama Besiktas tuh. Udah. Ya sempet. Memang di awal-awal tuh sempet ya. Selain Harry Kane masuk, kemudian Vlahovic juga sempat masuk. Tapi kan ya Vlahovic ini tarik ulur kan. Iya. Antara dia perpanjang kontrak sama Juve atau pindah. Nah sekarang mereka ngotot Alvarez nih, sepertinya Hansi Flick maunya Alvarez. Saya kalau jadi Hansi Flick ya, saya beli striker Osimhen. Osimhen, ya. Galatasaray ya. Galatasaray. Nah itu baru tuh. Udah kayak Drogba di masa jayanya. Prime-nya ya. Tinggi, gede, bisa nyetak Speed juga. speednya dahsyat. Di Liga Champions banyak rumput Eropa kalah main di stadion itu tuh. Luar biasa. Oke, sekarang liga yang paling terkenal di dunia dong nih. Liga yang paling jor-joran dalam bursa transfer dan musim panas kali semua ini. pemain pengen juga tampil di Liga Primer, bahkan Sir Alex Ferguson bilang tidak ada liga paling gila di dunia selain Liga Inggris. Dan itu memang terbukti karena juaranya bisa siapa aja memungkinkan untuk juara. Belum tentu klub yang duitnya banyak dengan jor-joran itu bisa juara. Dan klub yang udah juara sekali terus pengen juara lagi belum tentu juga bisa. Ya memang kalau kita lihat dari persaingan, Inggris paling top ya persaingannya. Kalau di Spanyol cuma ada 2, Barcelona Madrid, Jerman cuma 1 ya, kemudian Ligue 1 Prancis cuma 1 ya. Inggris memang lebih variatif nih. Paling enggak kalau musim ini ada Big Four lah. Big Four. Yang satu nggak diajak? Ya Big Four. Adanya Big Five ya? Atau the Big Six? Iya, kalau dulu sempat Magnificent Seven. Iya. Tapi kalau sekarang saya lihat nih mengerucut ke Big Four. Juara bertahan pasti Arsenal tuh. Kemudian ada Liverpool,
ada Manchester United, kemudian Man City, Big Five lah ya bisa dibilang ya. Sama Chelsea lah ya. Sama Chelsea satu lagi. Tapi kalau kita lihat dari 5 tim ini, dari Big Five ini, cuma Arsenal yang pelatihnya paling lama nih. Oh iya. Yang lainnya baru-baru ya. Yang lainnya baru-baru. Arsenal kan Arteta ya meskipun baru 7 tahun ya, tapi paling lama Paling di senior. paling senior di antara 4 lainnya ini. nih. City Empat tim lainnya. baru kemarin. City baru kemarin Enzo Maresca. Liverpool baru kemarin. Iraola. Chelsea baru Chelsea kemarin juga. Kemarin. Yang paling lebih lama ya si Carrick ya. Iya. Itu Satu musim doang, itu setengah musim juga. musim juga gitu. Jadi kemungkinan sesuai dengan banyak prediksi Arsenal Tetap bakal juara lagi. Iya, tetap juara lagi dan Bisa juara UCL gak? nah kalau UCL itu pertanyaan lain. Kalau UCL memang ini kan jadi pertaruhan kalau kita lihat track record si Arteta kan dia di sempat 2 musim dulu kan peringkat 2 Iya. ya. Nah, di musim ketiga setelahnya juara. Iya. Nah, mungkin ya setelah musim lalu mereka masuk final dan nyaris juara ya, leading dulu kan tuh kemarin, bisa jadi kenapa enggak, dan sekarang skuadnya lebih bagus loh. Nambah siapa aja tuh? Guimaraes kan Iya. masuk, dan Ezri Enza, Ezri Enza. Enrique Konsa. Solis. Ya, artinya dengan skuad tambahan ini plus skuad yang masih ada nih lebih bagus, Tengahnya makin kuat ya. makin kuat. Dan makin Pilihannya banyak makin pilihan. banyak. Betul. Ya. Jadi tim ini adalah tim yang udah stabil sebenarnya. Udah Stabil. terbentuk ya. Apalagi kalau Alvarez masuk tuh. Ya. Makin mengerikan ya. Makin ngeri itu udah tuh. Udah City, Liverpool kibarin bendera putih aja. Yang nggak banyak beli justru klub MU ya. MU baru sejauh ini 3 ya. Tielemans aja. Tielemans, terus Andre Santos. Ya bukan pemain inilah ini Santos. Ya, Ya. gelandang kan. Gelandang. Mereka kan lagi fokusnya ke gelandang. Rencananya awalnya sempat Ederson tuh. Ya. Gelandangnya Ya. Atlanta. Cuma Atalanta. tiba-tiba karena setelah tes medis akhirnya nggak jadi. Padahal Atlantanya udah deal tuh Iya. secara harga. Nah ini dia, kalau seandainya MU nggak belanja lagi berat kayaknya. Karena dia butuh filter di tengah loh. Iya. Semacam breaker ya. Ya. Pelindung pertahanan lah. Betul. Pelindung back lah. Betul. Pelindung back. Plus juga back kiri ya. Ya, Posisi. Casemiro udah keluar kan? udah keluar. Berarti back DM-nya siapa ya tuh? DM-nya ya antara Andre Santos dan Tielemans. Oh iya ada Santos Tielemans ya, dua itu. Iya, sementara City kan kalau nggak salah Elliot Anderson doang ya. Ya. Yang Dan itu rekrutan mahal juga ya. Mahal. Dan kemarin main di Community Shield City kayaknya nggak menjanjikan. Nggak Bahkan menjanjikan. supporternya dia bilang ganti aja udah nih pelatih. Baru juga. Padahal Guardiola juga kemarin lawan Liverpool Community Shield kalah juga. Iya. Gitu. Tapi memang kalau kita lihat City berat sih buat Maresca. Ini Maresca kan berarti bagus nih. Iya. Waktu di Chelsea kan Iya. juara Iya. Piala Dunia antar klub tuh. Iya. Dan tapi sekarang memang berat karena Bagus atau biasa aja sebenarnya. Maksudnya bagus banget juga enggak, jelek juga enggak gitu loh. iya, Maresca kalau kita lihat dengan skuad Chelsea yang biasa-biasa aja kan bisa juara Piala Antar klub Dunia ya? antar Skuad muda ya. skuad muda. Kemudian ngalahinnya PSG lagi Iya. di final. Iya, ya. iya. Artinya kan di sini bisa kita bilang bahwa Maresca ini pelatih bagus dan filosofinya kan mirip-mirip si Pep. Pep nih. Karena pernah jadi asistennya. Pernah kan. jadi asisten. Dan wajahnya juga mirip. Tapi kan masalahnya dia kehilangan pemain-pemain penting. Iya. Rodri keluar. Rodri ini pengaruhnya gede loh. Iya. Buat tim bisa dibilang 40%, 50% tuh Rodri. Dan Elliot Anderson belum cukup mampu ya Belum untuk menyaingi cukup Rodri. mampu. Kemudian juga Tapi di Piala Dunia bagus loh. iya, Tapi mungkin secara usia belum beda semakan lah, dia. beda lah, beda dengan Rodri kan. Rodri kan Iya. pemain yang nggak perlu banyak Leadership-nya udah lari, punya. Iya. tapi bisa jadi nyaring tuh, bisa filter serangan-serangan di Spanyol itu kemarin kalau kanan bentok dia balik ke Rodri lagi. betul. Dia Rodri yang ngatur lagi kasih kemana gitu ya. Iya, Rodri ini mirip-mirip Sergio Busquets. Ya. Dia nggak terlalu banyak lari, nggak nabrak-nabrak, Iya. tapi dia bisa kendaliin tuh lini Nah, tengah. Barca dia tuh dapat lagi pemain dengan karakter yang hampir sama dengan. Padahal Mourinho nelfon Busquets. duluan katanya sama Rodri. Duluan. Tapi Rodri masih ragu. Ya, Hmm. karena Rodri lebih mau ke Barcelona. Kayaknya Mourinho nelfon pas Rodrinya lagi skripsi dia. Dia sarjana ekonomi Iya. loh. Karena kalau
secara pilihan memang Rodri lebih pantas milih Barcelona karena kan dia nggak butuh chemistry lagi. Semuanya udah pemain Semuanya Spanyol. pemain timnas Iya, kan, iya, iya. Pedri, Dani Olmo, Iya, semua iya, bener. Lamine Yamal. Jadi ya udahlah, tinggal udah pernah main bareng. Kalau di Madrid kan dia nothing ya. Maksudnya banyak pemain bintangnya Banyak semua pemain gitu. bintang dan dia mesti kenalin lagi tuh gimana cara main Valverde, Iya, Bellingham, ya ini jadi susah. bener. City nih ya, setelah 10 tahun Pep dengan banyak sekali gelar ya. Apa sih yang nggak didapat? Udah didapat semua sama King Pep of Premier League dia sebenarnya. selama 10 tahun Pep. Super League yang kali dapat. Beda negara, Pak. Kalau Pep mau main di Liga Indonesia, dia cocoknya melatih klub mana? Di klub mana ya? Mungkin Dewa. Persib kali. Dewa. Kalau gua Persikat Depok. Masih kan berat dong. Bapak kan Anda orang Bekasi. Ya harusnya Andi Aksa Bekasi FC dong. Atau Persikasi. Apa? Tapi gini ya, apakah City udah terlalu nyaman sama Pep dengan kehebatan Pep yang akhirnya ketika mengalami transisi perubahan ini turbulensi akan terjadi. Kita ingat waktu MU dengan Sir Alex Ferguson yang cukup lama Dengan segala dengan kelebihan dan kelebihan, pialanya itu. gelar segala macam ditinggal. Lalu kita lihat MU jadi kayak apa gitu. Ya. Nah, kira-kira ini akan terjadi di City nggak? Bisa jadi karena harusnya yang menggantikan Pep tuh orang yang punya karakter kuat juga. Carlo Ancelotti misalnya ya. Atau misalnya yang lagi nganggur Antonio Conte. Jurgen Klopp lah ya, Jurgen Klopp. sebelum diambil Jerman. Iya. Atau Roberto Mancini balik lagi ya ke situ. Jadi yang punya karakter kuat gitu. Kalau Maresca memang betul pernah juara Piala Dunia antar klub, tapi kan secara karakter nih masih belum terlalu kuat dibanding itu. Atau nyari yang memang sekarang ini kan eranya pelatih-pelatih muda dengan filosofi sepak bola modern yang dinamis gitu. Jadi ini juga salah satu bentuk kaderisasi dari Manchester City untuk merebuild satu tim jangka panjang. Gitu. Ya, bisa jadi. Nggak harus hari ini aja. Oh, kalau kita ngomongin gelar, itu udah kenyang lah 10 tahun ini udah Iya, merajai cukup lah. gitu. Jadi sekarang ini oke, kita coba membangun ulang tim dengan nggak kayak kemarin-kemarin kita jor-joran tuh. Dengan duit yang melimpah, skuad yang mewah, akhirnya kita dapat semua. Kita coba nih dengan format yang baru. Menurut Om Ais gimana? Ya itulah kenapa City pilihnya Enzo Maresca. Jadi artinya Enzo Maresca ini pertama kan pernah jadi asisten Pep. Ya. Pernah juga berada di lingkungan Manchester City. Ya. Kedua, dia berhasil bersama Chelsea di tim yang rata-rata pemain muda. Main muda. Jadi itu salah satu alasan kenapa yang dipilih adalah Enzo Maresca. Liverpool dong nih. Liverpool gimana nih dengan Liverpool itu dia pelatih tuh. baru, Andoni Iraola. Kalau Liverpool bisa dapat Barcola, Bradley Barcola tuh. Ngeri ya? Ngeri itu. Baru dapat pengganti Mo Salah. Selama ini dia belum dapat nih pengganti Mo Salah yang sejajar ya. Belum dapat. Kalau dapat Barcola ya sebetulnya belum sejajar ya. Masih Tapi minimal mendekati lah, nggak jauh-jauh banget gitu. Iya. Banyak fans Liverpool sendiri juga agak kurang yakin juga untuk tim kali ini karena perekrutannya kan biasa-biasa aja. Biasa aja. Yang direkrut kemarin siapa ya? Si apa ya? Siapa sih itu? Nah, ini Liverpool dia nih. Iya, Bonus. Hah? Bukan, yang direkrut kemarin tuh. Oh, Itu Jeremy Jacquet untuk Vasquez ya. Jeremy Jacquet tulisannya untuk back. Back. Lumayan lah tinggi gede kemarin di pramusim lumayan. Tapi di Prancis kurang tuh. Prancis kurang tapi lumayan oke lah gitu untuk gantiin si Konate ya dari Prancis. Kemudian ada back juga diambil tuh lupa namanya siapa. Oh, Araujo dari Barcelona. Di Barcelona dijuluki super blunder, maksudnya Mr. Blunder karena banyak blunder. Cuman kemarin lumayan oke lah. Pemain tengah nggak ada pemain tengah. Iya, dia depan juga dia belum ya. Depan itu sebenarnya masalahnya karena memang pelatih sebelumnya belum bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya si Ward sama Isak nggak sih? Iya. Terus Isak kan cedera kan di tengah musim kan? Iya cedera. Sekarang udah oke lah mudah-mudahan sama Ekitike kan cedera. Cuma fans mah nggak berharap muluk-muluk ya. Nggak usah juara musim ini, minimal juara Piala FA atau
Juara juga. Iya, maksudnya enggak juara Liga Inggris. Mungkin di musim kedua lah gitu. Tapi lihat nggak pelatih-pelatih Spanyol sekarang oke-oke loh. Oh iya, rata-rata kalau kita lihat ya di dunia ini yang menguasai itu Spanyol, Jerman, Itali. Pelatih ya. Iya. Lihat pelatih Spanyol, Luis Enrique, Iya. PSG juara Liga Champions, juara. Arsenal, Arteta, Arteta. finalis Liga Champions, juara Liga Inggris. Apa lagi? Ya itu Ya ini pelatih Spanyol juara Piala Dunia. biar Oh iya, juara dunia. De La Fuente. Iya. Xabi Alonso. Iya, Xabi Alonso kemarin. Iya, pelatih Spanyol emang lagi naik Lagi daun ini naik sekarang. daun. Dia plus pelatih Itali juga sih. Iya, Kan iya. Maresca tuh Itali, Iya. kemudian juga Carlo Ancelotti diambil ke Brazil ya. Ya, Iya. luar biasa. Tapi sistem permainannya Iraola ini sebenarnya mirip Klopp nggak sih? Dia punya pressing, disiplin. Iya, dia berhasil melakukannya di Bournemouth sih kan. Sepak bola agresif tuh. Iya. Nah, harapannya kan bisa kayak gitu tuh. Cuman tekanannya kan beda nih antara Iya, Bournemouth dan Liverpool kan. Bournemouth seri aja udah cukup. Seri aja udah girang tuh. Iya. Iya. Nah, Liverpool kalau kalah lah atau seri lawan Bournemouth kan Iya. ceritanya beda. Itu Iya. yang jadi tantangan Dan untuk Iraola. Liverpool kali ini untuk pertama kali dalam sejarah klub tidak ada pemain yang lahir di kota Liverpool. tuh. Setelah Curtis Jones diambil Inter, setelah itu nggak ada. Ya itu jadi pembeda deh. Jadi membeda. Cuman ya nggak masalah lah buat kita mah yang penting juara. Mau siapa aja pemainnya. Iya, dalam industri sepak bola atau sepak bola profesional kan bebas aja sebenarnya mau pemain lokal mau pemain asing. Oke, Bung Ais, jadi Liga Inggris apa nih? Arsenal itu. Arsenal ya. Arsenal. Chelsea, Chelsea Xabi berat Alonso. masih. Xabi Alonso butuh waktu lah. Butuh waktu. Dia udah manggil abang-abangan loh. Ya Morgan Rogers ya mahal tuh 138 Asli. tuh juta. Overpriced. Itu salah satu pemain lokal yang Wow. lumayan mahal harganya. Dan kalau di Inggris kan yang paling mahal emang dua pemain lokal tuh. Morgan Rogers dan Elliot Anderson kan. Iya. Iya. Dan itu Mirip-mirip tuh deket tuh 130-an lah. dua-duanya bintang timnas juga sih, walaupun Bintang Morgan timnas. lebih banyak cadangan juga. Tapi overpriced sih. Overpriced. Iya kan? Iya. Kemahalan nggak sih? Kemahalan. Karena masih terlalu muda ya. Iya. Kemudian masih belum membuktikan lah. Dia kan baru Rodgers baru di Aston Villa. Emang udah juara sih di Eropa ya. Sementara Anderson kan di Nottingham Forest ya. Belum terlalu membuktikan dengan harga 130-an itu kemahalan sih. Kemahalan. Iya. Chelsea itu kan mungkin masalahnya oke lah dia dengan pemain muda yang potensial ya, bagus-bagus gitu secara individu. Tapi kurang stabil secara kematangan dan konsistensi sepanjang turnamen gitu ya. Makanya si Xabi akhirnya ngerekrut Orang-orang tua ya. orang tua ya. Danny Welbeck. Jordan Henderson. Jordan Henderson. Tapi Iya. sekarang tangannya masih itu nggak tuh? Dibales. Nggak dia, kita nggak mungkin karena banyak anak muda, jadi perlu orang-orang Betul. senior buat Iya. tim. Dan ini kan untuk membantu komunikasi pelatih ke para pemain muda ini untuk bantu di ruang ganti lah ya. Kan kemarin Chelsea itu kan waktu itu kan belinya jor-joran kan. Jor-joran. Nggak jelas tuh pemain Romeo Lavia dibeli, Iya. Kakedo semua lah dibeli tuh. Mudrik yang mainnya nggak jelas itu juga dibeli. Begitu Dengan harga mahal. dengan harga mahal begitu main udah berantakan tuh. Tuh, ya mudah dengan Xabi Alonso yang bisa meracik Iya. Leverkusen dari nothing. Siapa pemain Leverkusen yang kita kenal sebelum Xabi Alonso masuk? Iya. Saya tahu Alex Grimaldo di situ. Tapi- Cuman bawa Granit Xhaka Granit Xhaka doang kan. iya. Itu pinternya tuh di situ dia bawa tuh Granit Xhaka tuh. Sebagai jangkar lapangan Pakai tengah tuh ya. jangkar, iya. Nah itu artinya. Jadi ini kayak memang satu pakemnya Xabi. Dia tuh harus bawa satu pemain senior gitu. Iya. Untuk ngelid di lapangan. Ya, cuman seniornya kenapa Henderson juga? Isi. Senior bucket ya. Senior banget. Udah lewat ya. Iya, kenapa nggak sekalian Teddy Sheringham? Udah kisut pak. Kalau gue sih dengan milih Darren Fletcher. Nicky Butt, Pak. Nicky Butt. Kalau Ekin deh suruh main lagi. Paul Ince. Iya, jadi Chelsea masih berat ya. Chelsea masih berat lah. Tapi bisa sih finish di 4 besar ya. Paling besar ya. 4 besar bisa. Liverpool tuh yang agak ngeri-ngeri sedap Ya ya. mudah-mudahan Bisa nggak tuh 4 besar? mudah-mudahan dengan pelatih Spanyol yang Spartan ini biasanya mudah-mudahan oke lah. Tapi justru serunya di sini.
tim-tim ini pelatihnya baru semua, yang akhirnya semua kayak saling ngeraba gitu ya sih. Ini kayak pertarungan pelatih ya. Kita cuma lihat siapa pelatih pertama yang akan dipecat ini. Itu Iya, dia. benar. Karena Liga Inggris kan dikenal kejam juga kan. Aja Begitu 4 kali main jelek, jelek, pecah. ganti aja udah. Iya. Makanya hidup di zaman Sir Alex Ferguson tuh beruntung tuh. Iya. Ya, Ferguson kan tahun 86 direkrut. Iya. Sampai 88 belum dapat apa-apa tuh. 89 baru dapat Piala FA. Tapi nggak dibat-bat tuh. Kalau seandainya dia nyaris mau Enggak, dipecat, waktu itu nggak ada sosmed soalnya. itu dia tuh. Tapi setelah dia dapat Piala Tapi kan FA, itu tuh lancar. kritik media juga jurnalis kencang juga pada saat itu. Betul, Sebenarnya kan betul. beda ininya aja. Iya. Oke. Oke. Di Inggris Arsenal, di Spanyol Madrid. Madrid, di Prancis PSG lo udah pasti ya, udah udah pasti lah lain. itu. Di Jerman kayak Spanyol Madrid yakin. Cuman Yakin. perkara Jose Mourinho datang lagi yakin gitu gua. aja. Kalau gua Yakin. Madrid gua. Yakin Madrid. Madrid. Karena Mourinho ini apa ya, bisa dikatakan dia pinter psikologis banget ya. Dia bisa mainin tuh mentalitas lawan di Iya. sebelum pertandingan. Ah, Iya. Mourinho kan Jadi ingat ketika pemain Chelsea apa? Gelandang Chelsea yang terkenal siapa? Frank Lampard. Frank Lampard. Lagi mandi. Iya. Diintip sama Mourinho di sebelahnya. Lampard, lu tuh pemain hebat. Lu pemain terbaik di dunia. Gelandang terbaik di dunia. Tapi lu belum dapat gelar. Jadi lu bukan pemain terbaik. Terus tinggal sama dia. oh itu Itu motivasinya. kata Lampard bilang ini pujian apaan dia bilang. Iya, Gue iya. diangkat. In between sih Iya, antara antara Muji sama pemain terbaik tapi lu belum punya gelar, lu gak akan dianggap. Iya, Nah, di iya. situ dia termotivasi. Ah. Dan setelah itu dia bilang, saya baru kali ini merasa kita bermain bola itu bukan buat Chelsea, itu buat Mourinho. Oh. Di Netflix itu dia cerita. Iya, Jadi iya, semuanya tuh kita mau mati-matian demi dia. Gila ya. Gila, makanya 2 kali berturut-turut kan dia juara Liga Inggris. Asli. Itu komunikasi persuasifnya bagus banget ya. Gitu. Tapi waktu di Chelsea kan dia punya 6 apa 7 pemain yang untouchable dia bilang. Yang nggak tergantikan. Dan itu adalah the winning team yang dia punya. Oke lah yang lainnya bisa nih gua gonta-ganti, gua rotasi. Tapi yang 7 ini nggak akan gua ganti. Selalu starter. Jadi kayak John Terry, Lampard, terus John Terry, Makalele, Makelele, terus di back kan Drogba. Ivanovic, Branislav Ivanovic, termasuk Peter Cech. Peter Cech. Pokoknya ada 7 tuh. Itu dia bilang untouchable. Terus lu mau protes, ya gue yang punya kuasa. Dan gue tunjukin buktinya dengan untouchable gue ini, Chelsea menang terus dan juara. Iya bener, ini dibutuhin mungkin di Madrid ya. Cara-cara Kita kayak tungguin aja. Oke, Iya. Itali dikit nih. Karena ada gosip seru nih. apa tuh? Emil Audero Mulyadi diincar Juventus. Iya. Oh, belum ditutup ya bursa transfer? Belum. Kalau di Juventus dia pemain cadangan apa pemain utama? Nah, jadi Juventus kan tadinya mau dapetin Emi Martinez kan dari Ya. gagal. Kemudian mau dapetin Zion Suzuki dari gagal juga, diambil PSG terus ke Aston Villa itu kiper. Nah, akhirnya kalau nggak salah dia rekrut Vicario ya dari Tottenham. Kemungkinan Vicario yang kiper utama, sementara Mattia Perin dia ada berita bakal hijrah ke Palermo. Nah, untuk gantiin posisi Mattia Perin itu Emil sempat disebut, sempat dibidik. Tapi kabar terakhir nih, Mattia Perin ini nggak jadi ke Palermo. Dia lebih pilih bertahan di Juventus, sehingga Emil kemungkinan besar batal ke Juventus. Iyalah, mendingan jadi pemain kedua di Juventus daripada main kedua Di pemain Como, pertama ya. di Palermo. Gitu. Kalau Como masih agak mending kali ya. Iya, nah kemungkinan besar kalaupun dia pindah dari Como dipinjamin, mungkin jadi bisa ke Monza atau ke Palermo. 2 tim ini yang paling masuk akal untuk dapetin Emil tuh. Iya. Tapi kalau Palermo mainnya di Serie B. Tapi wajar sih kalau misalnya Juve berminat untuk ngambil Emil, karena kan sebenarnya Emil juga berangkat dari Akademi Juventus. Iya, homegrown player lah istilahnya. Walaupun sekarang statusnya dia sudah jadi WNI ya. Iya, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Juve menyebut nama Emil sebagai kiper kedua. Iya. Juve gimana nih? Bakal bisa Liga Champion nggak musim depan?
Bisa lah. Bisa ya? Karena kan pembeliannya juga cukup aktif nih. Ya. Juve, kemudian Milan juga tuh bakal bersaing lah. Tapi tetap kalau untuk juara berat ya, masih Inter masih terlalu solid lah. Inter, Napoli ya. Inter, Napoli. Como, woi seru nih Como iya. nih. Nah, pertanyaannya Como masih bisa bersaing nggak nih? Iya. Karena kan kalau kemarin kan dia mainnya cuma di domestik doang. Iya. Sekarang dia harus bermain di Liga Eropa. Champions. Dan liganya dia beli pemain baru nggak? Ada sih beberapa, cuman ya Como ini kan tim yang belinya nggak terlalu jor-joran. Iya. Cukup pintar. Ini karena musim baru ya Om Ais, kita kan juga setiap musim baru atau mungkin ketika pemain-pemain Indonesia yang main di Eropa, ketika kontraknya mau habis kadang suka harap-harap cemas juga. Deg-degan juga kadang-kadang. Ini bakal dapat klub baru nggak nih? Nah, kayak misalnya JIZ itu dengan kualitas yang dia punya, dia sangat dibutuhkan di Serie A di klubnya saat ini ya, di Sassuolo. Sassuolo. Pemain-pemain lainnya gimana tuh Om Ais? Kayak Verdong mungkin juga sekarang masih jadi pelapis ya di Iya. Lille gitu. Siapa namanya Martin Pas juga, wah kritikannya, tekanannya luar biasa banget di Ajax ya. Kayak Itu gimana pemain-pemain iya, Indonesia di sana? mereka kan kontraknya belum habis Iya. ya, si JIJ, kemudian juga Verdong, sehingga masih aman-aman. Cuman JIJ kan belakangan dia masih jadi cadangan tuh, karena belum pulih cedera ya. Iya. Belum terlalu pulih, belum terlalu fit. Mungkin kalau dia sudah kembali fit bisa jadi starter lagi. Nah, sementara kalau seperti Martin Pas kan diserang kanan kiri itu kan, Iya. di Ajax kan, karena dia banyak kebobolan kan. Tapi kenyataannya setelah Ajax ngambil Ter Stegen, kebobolan Ternyata banyak juga. Gitu. Iya. Baru pada nyadar ya. Baru pernah nyadar, emang bukan kipernya yang jelek, tapi emang backnya- back pertahanan, backnya aja permainan uzur. yang bapuk ya. Berarti kita harus ucapkan terima kasih kepada Ter Stegen ya. Yang membuka mata orang-orang bahwa Martin Pas nggak seburuk itu. Nggak seburuk ini. Malah dia selamatkan penalti beberapa kali. Iya itu dia makanya. Ya udah, jangan mentang-mentang dia udah jadi pemain naturalisasi, pemain Indonesia tuh lu serang itu seenak-enak. Ini orang pemain punya kualitas. Kurang Kasih ajar. paham Bim. Kurang ajar emang tuh orang-orang ngajak tuh nggak ngerti tuh. Marahin Om. Iya. Tau nggak Martin Paes tuh kan belajarnya dari Pondiran Meka loh. Tapi jago eksekusi penalti kan. Iya. Pondiran Meka waktu di PSMS kan Iya. itu Bukan Hermansyah ya? bukan Pondiran Meka waktu PSMS beda lawan Persib kan. Sempat nonton Mbeng Jen kayaknya. Persija. Persija. Bisa kalau sama om-om ya. Main-main tua yang disebutin. Oke. Anyway, nggak berasa ya. Kita ngobrol udah 12 tahun. Luar biasa deh, kamus berjalan olahraga bola banget ya. Luar biasa. Kalau Liga Zambia gimana? Om Ais? Liga Zambia. Kali dia tahu. Iya. Namibia deh. Namibia. Kalau Tanjung Verde itu ada liganya nggak sih? Tanjung Verde kayaknya ada tetap ya, cuman nggak ini ya, mungkin karena kan kecil itu negara kan. Ya udah Fat, nggak kelar-kelar lagi, ini udah mau ada podcast lagi nih abis ini. Tarkam mah ada kali di Tanjung Verde. Iya. Tutup Om Fadli. Yang main King Polo. Oke, Om Ais, thank you ya. Siap. Sukses terus Om Ais. Thank you. And Pudit Kalibata juga yang selalu gacor. Iya. Lihat dia bisa juggling. Iya. Dulu ngelatih katanya dulu ya. Iya ngelatih. Pelatih lumba-lumba. Iya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Om Bola Om. Terima Om. Thank you boys. Siap. Sampai thank you. ketemu lagi.